Puji nama Tuhan, kita bisa ketemu kembali dalam ibadah raya kita pada hari Minggu, Minggu yang penuh kemenangan. Mata siapkan hati kita, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mohon pujian bagi Tuhan, sungai sukacitamu. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan dengan hati yang terbuka bagi Dia. Kita mau katakan sama-sama, sungai sukacitamu mengalir. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, oh bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Mata memuliakan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur atas segala kebaikan.
We give thanks. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan, atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Pagi ini amin, jemaat yang kekasih di dalam Kristus, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Kita tahu bahwa kita memiliki kebutuhan. Kita tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang berkarya, yang berkuasa, pada pagi hari ini saat saudara membuka hati bagi Dia, saat saudara memuji memuliakan namanya, saat saudara mengangkat tangan dan berseru, ini aku Tuhan, saya membutuhkan Engkau, saya membutuhkan jemaat, saya berada di dalam pergumulan, tapi saya tahu Tuhan bahwa Engkau yang berkuasa di atas segalanya. Engkau sanggup melakukan segala perkara di luar pemikiran saya. Kita mau bawa di dalam doa untuk pemimpin-pemimpin kita di dalam gereja kita. Ada pastor senior kita, Pastor Raymond Mitchell, kita bawa di dalam doa. Biar Tuhan terus berkarya, memberkati kesehatannya, pelayanannya, dan segala sesuatu khususnya untuk jemaat di Prescott kita bawa di dalam doa. Biar Tuhan terus menyertai, melindungi mereka. Demikian juga kita mau bawa di dalam doa untuk Pastor Tom Penny di gereja Beachboro. Kita bawa di dalam doa untuk kebutuhan ini. Kita mau percaya untuk seluruh jemaat dikuatkan dan keluarga diberkati. Kita juga mau bawa di dalam doa pada pagi hari ini untuk Pastor John Perry. Kita mau bawa di dalam doa biar pertolongan Tuhan ada di dalam pelayanannya. Tuhan mau pakai lebih lagi. Tuhan berkuasa di atas segalanya. Kita mau imani dan percaya untuk hal itu. Dan kita juga berdoa untuk presiden kita, pemerintahan, dari pusat sampai daerah. Biar pertolongan Tuhan selalu ada. Dan kita mau imani percaya bahwa pandemi ini akan berlalu. Dan kita percaya bahwa ada banyak orang-orang yang berbalik, datang kembali kepada Tuhan di dalam segala ucapan syukur dan keterdesakan dan segala sesuatu. Kita minta kepada Tuhan biar Tuhan menjamah setiap orang yang membutuhkan pertolongannya. Untuk itu saya mengajak saudara, mungkin saudara pada pagi hari ini ada kebutuhan doa, saudara jangan malu perkatakan di hadapan Tuhan. Saudara, angkat suara saudara, angkat tangan saudara. Percaya Tuhan selalu mendengarkan doa setiap umatnya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada pagi hari ini ya Bapa. Kami percaya jamaah dan kuasa Roh-Mu berkarya memenuhi setiap pribadi kami. Engkau melihat ya Bapa pada saat ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, biarlah ada perlindungan-Mu Tuhan. Untuk presiden kami, jajaran menteri dan dari pemerintahan juga ya Bapa, dari pusat sampai daerah. Tuhan tolong ya Bapa, biarlah penyertaan-Mu ada di dalam kehidupan para pemimpin kami. Juga kami bawa di dalam doa untuk hamba-hamba-Mu di dalam persekutuan kami. Untuk pastor senior kami, Pastor Raymond Mitchell, Tuhan tolong ya Bapa, di dalam Engkau, Kau berkati kesehatannya dan pelayanannya Tuhan di gereja Prescott. Tuhan, di seluruh jemaat, biarlah Tuhan Engkau yang berkarya, Engkau yang membangun terus ya Bapa, roh yang berkemenangan yang berasal daripada-Mu. Demikian juga untuk gereja kami di Beachboro, untuk hamba-Mu Pastor Tom Penny Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, Engkau menyertai, melindungi ya Bapa. Di dalam Engkau kami percaya Tuhan bahwa kasih setia-Mu tidak pernah Tuhan terlambat di dalam kehidupan jemaat-Mu yang ada di Beachboro ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau mau pakai gereja ini untuk menyatakan terus ya Bapa kemuliaan-Mu. Demikian juga untuk gereja kami yang ada di Fiji ya Bapa, ada Pastor John Perry. Tuhan tolong ya Bapa dan seluruh jemaat di sana dan keluarganya Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan
Tuhan berkarya Tuhan, dan ya Tuhan pemberitaan akan firman-Mu terus ya Bapa. Engkau mau pakai hamba-Mu ya Bapa, biarlah kemuliaan-Mu nyata ya Bapa, dan setiap jemaat di tempat ini yang menyaksikan acara ini ya Bapa, dimanapun mereka berada pada saat ini. Ya Tuhan, Engkau melihat ya Bapa pun kebutuhan mereka. Ku mau percaya di dalam Engkau Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau sanggup melakukan segala perkara di luar pemikiran kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Apa yang kita berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan kepada kita. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi. Mengenai pemberian kita ini adalah memiliki suatu nilai yang sangat berharga, khususnya di dalam hal-hal pekerjaan Tuhan. Kita tahu di dalam dunia ini, atau khususnya di dalam dunia perbankan, atau di dalam kegiatan sehari-hari, kita tahu bahwa uang begitu cepat untuk perkembangannya. Ingatlah, uang memiliki sifat mudah berkembang dan menghasilkan. Uang dapat memperanakan uang, dan uang anakan itu dapat memperanakan uang lagi. Demikian seterusnya. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bahwa kita diajarkan tentang hal-hal memberi, karena kita tahu bahwa sumber keuangan kita adalah berasal daripada Pencipta, yaitu Tuhan yang memberkati sumber-sumber keuangan kita, sehingga kita dapat mempergunakan uang itu kembali di dalam hal-hal kehidupan kita, dan khususnya di dalam hal rohani kita, yaitu mengenai di dalam hal memberi. Dan saya percaya bahwa Tuhan memakai saya dan saudara di dalam hal pekerjaan Tuhan, di dalam hal memberi. Tuhan bisa memberkati keuangan saudara, karena Tuhan melihat hati saudara yang terbuka untuk pekerjaannya. Saya mendorong saudara, kalau saudara khususnya jemaat, mari memberi dengan hati yang terbuka, siapkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami ya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Ayat bacaan kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-13 ayatnya ke-10 sampai dengan ke-11. Firman Tuhan berkata, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, memberkati kami semua, dan khususnya untuk biarlah kami tidak jemu-jemu ya Bapa, untuk berada di dalam Engkau, mencari Engkau, mencari kebenaran akan firman-Mu. Tuhan tolong kami, urapi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, senang bersama dengan saudara, khususnya untuk jemaat The Potter House Kalimalang. Walaupun kita masih berada di dalam PSBB, itu pembatasan sosial berskala besar,
Jadi kita masih stay at home, dan saya telah menyiapkan segala sesuatu sehingga ibadah kita bisa berjalan seperti biasa, walaupun kita keterbatasan tidak bersama di dalam satu gedung. Tapi saya yakin percaya bahwa kita akan mendapatkan suatu pesan yang dapat menolong kita, mengubahkan hidup kita. Terlebih kita bisa mendengarkan sesuatu pesan yang dapat menolong kita pada saat-saat situasi sekarang ini. Haleluya. Saya ambil judul pada pagi hari ini, kepekaan rohani. Dari bacaan kita pada pagi hari ini, ada dua golongan yang mengikuti Yesus dan mendengar apa yang dikatakan Yesus kepada mereka melalui perumpamaan. Mungkin saudara bisa melihat, membaca ayat sebelumnya. Yesus memberikan perumpamaan ketika banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia, mencari dia, mau tahu lagi tentang apa pengajaran-pengajaran yang akan disampaikan. Tetapi pada intinya kita lihat bahwa Yesus fokus kepada muridnya. Yesus fokus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bukan untuk melihat perkara-perkara seperti apa yang dia lakukan. Kita lihat di sini, amin, Yesus dengan tegas menyatakan kepada muridnya, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Dalam hidup ini ada sebagian orang yang punya rasa percaya diri yang sangat besar, sehingga tidak sadar mengabaikan peran Tuhan dalam hidupnya. Mereka mencoba membuat perencanaan yang begitu rapi dan detil, seperti contoh, anak saya akan kuliah ini dan akan bekerja ini nantinya. Atau banyak sekarang orang yang memiliki uang, menginvestasikan keuangan mereka, mungkin ke emas batangan atau ke mata uang asing, berpikir untuk masa depannya, untuk masa tuanya nanti bisa dinikmati. Atau kalau saudara saat ini sebagai anak muda, mungkin saudara sudah mempunyai suatu perencanaan. Saat ini saya bekerja keras, setelah itu saya akan menikah, dan saya akan memiliki anak, saya akan memiliki rumah, mobil. Dan semua itu adalah tentang perencanaan. Seringkali ada guyonan, candaan, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Saya rasa itu ada suatu guyonan untuk seperti memiliki suatu angan tanpa suatu tindakan. Dan dari contoh yang saya kasih tersebut di atas, kita bisa melihat bahwa perencanaan itu tidaklah salah. Namun yang menjadi persoalan adalah kadang terlalu memegahkan diri dan menganggap hidup ini merupakan miliknya sendiri, sehingga tidak lagi untuk meminta petunjuk Tuhan atau melibatkan Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan untuk apa yang direncanakan, untuk apa yang diinginkan. Apakah Tuhan berkenan dari apa yang dilakukan tersebut? Itu menjadi suatu pertanyaan dasar di dalam kehidupan kita. Apakah dengan segala yang kita rencanakan ini,
apakah kita sudah melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Sebagai orang Kristen, kita diberikan karunia, yaitu kepekaan yang memampukan kita merespon apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam Mazmur 105 ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Seringkali ada yang bertanya, kenapa sih harus mencari? Atau seperti contoh saat ini, kenapa sih harus mencari pekerjaan? Kan saat ini lagi susah, lagi lockdown, semua pada tiarap, tidak ada kegiatan apa-apa. Percuma untuk keluar mencari sesuatu. Dan seringkali juga orang berkata bahwa, wah, Tuhan tahu apa itu kebutuhan saya, apa itu kebutuhan yang ada di dalam kehidupan saya. Tapi saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini, justru karena Tuhan mengetahui isi hati kita, Tuhan mengetahui sifat manusia. Sebagai orang percaya sebenarnya, suatu kesempatan bagi kita di saat orang-orang senang untuk tidak mau melakukan apa-apa, stay at home, mondar-mandir, kamar, kulkas, dapur, ruang tamu, tidak ada aktivitas, tidak ada untuk membaca Alkitab, tidak ada untuk berdoa, tidak ada untuk apply lamaran, atau tidak ada rencana untuk mau buka usaha apa, bisnis apa. Seperti ketutup pemikiran. Tapi saya mau katakan kepada kita semua pada pagi hari, Tuhan tahu. Untuk itu Tuhan meminta kita untuk mencari. Karena dari situ kita bisa melihat, karena ada iman kita yang dapat menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu pada saat-saat ini. Kita tidak untuk mau berpangku tangan atau meminta sesuatu belas kasihan. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Penyertaannya ada di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mau mencari wajahnya. Kita meminta hikmat kepadanya. Tanpa berusaha, amin. Saya yakin percaya bahwa saudara tidak bisa menghargai apa yang saudara dapatkan. Biasanya kalau kita mendapatkan sesuatu dengan penuh pengorbanan, pasti kita benar-benar menjaganya. Iman itu bukan suatu hal yang pasif. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan melakukan mujizat karena iman. Untuk itu rahasia ini, rahasia kerajaan surga, rahasia kehidupan ini, amin, Tuhan berikan kepada kita yang percaya kepadanya, yang percaya akan kebenaran, akan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-6 sebagai ayat penutup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kita datang kepada Bapa karena kita telah meninggalkan
manusia lama kita, hidup lama kita. Kita hidup di dalam pertobatan. Kita datang kepada Bapa karena kita mau melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan tidak menyuruh kita mencari yang tidak ada. Apalagi dengan suasana saat ini. Saya yakin percaya bahwa ada jawaban, ada pengharapan yang Tuhan telah siapkan kepada kita, yang Tuhan telah berikan kepada kita pada saat kita mencari Dia, pada saat kita menaruh pengharapan kita kepada Dia. Karena Tuhan berasal dari surga, jadi Tuhan memberitahukan kepada kita hal-hal surgawi, hikmat dari surga yang menuntun kita untuk berada di dalam jalan akan kebenaran, akan firman-Nya. Ini akan dapat menolong kita, amin. Bahwa kita sebagai orang percaya, Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk apa yang terjadi pada saat-saat ini. Karena Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali manusia yang meninggalkan Tuhan. Seringkali manusia, seringkali mengandalkan apa yang menjadi pemikiran diri sendiri. Keputusasaan, ketidakpercayaan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan berasal dari surga. Jadi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam dunia ini, dan apa yang menjadi kehidupan kita pada akhirnya. Karena Dialah pencipta kita. Untuk itu, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk kita mau menolak untuk firman-Nya. Ambil langkah pagi ini. Katakan kepada Tuhan, saya mau mencari Engkau, karena saya tahu Engkau berkenan di dalam kehidupan saya. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, untuk pagi ini kami dapat beribadah dengan penuh sukacita, penuh kemenangan, karena kami adalah pribadi-pribadi yang mengenal akan Engkau. Dan pada saat ini ya Bapa, kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang disampaikan kepada orang yang belum merespon atau belum hidup di dalam Engkau. Tuhan tolong kami, dan saya kami akan memberikan undangan bagi mereka. Kalau saudara pada pagi hari ini belum ada hubungan yang baik atau belum terkonek dengan Kristus Sang Penyelamat, saudara masih hidup di dalam dosa, saudara masih hidup di dalam sandaran kepada diri sendiri atau bersandar di dalam kekuatan sendiri, saya mau katakan kepada saudara bahwa itu bukanlah jawaban, tetapi Kristus adalah jawaban. Kalau itu saudara, saya mau katakan kepada saudara, silakan angkat tangan saudara, atau saudara bisa mengikuti doa saya, apa yang saya katakan pada pagi hari ini. Kalau itu saudara, katakan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya tahu Tuhan, saya orang berdosa. Saya tidak mengerti akan keselamatan karena saya mengandalkan pemikiran saya. Tapi setelah saya mendengarkan firman-Mu, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan adalah salah. Saya mau bertobat Tuhan. Saya mau meninggalkan hidup lama saya. Saya mau menjadi manusia yang baru. Tuhan tolong saya. Ampuni saya. Terimalah saya. Jadikan saya manusia baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, selamatkan saya. Jadikan saya sebagai pengikut-Mu yang sejati.
Saya mau melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Terima kasih ya Tuhan pemberitaan firman-Mu, dan kepada setiap orang yang mau menerima doa pertobatan dan yang menjauhkan dosa dengan keputusan yang terbaik pada pagi hari ini. Tuhan tolong ya Bapa, bimbing oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau berbicara bagi setiap kami, sehingga kami berkemenangan senantiasa di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah kami mengarahkan hati kami mau mengangkat tangan kami mau menyembah Engkau. Dan biarlah berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan kami, di dalam kemenangan, di dalam Engkau. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati kuliah kami, berkati sekolah kami, berkati hubungan kami. Kami bawa semua di dalam Engkau, karena Engkaulah Tuhan jawaban di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada semua yang bisa menyaksikan acara pada pagi hari ini. Kita akan ketemu kembali hari Rabu. Kita ada ibadah tengah minggu jam 19.45. Tetap setia di dalam channel ini. Dan kalau saudara memiliki kesaksian atau ada hal-hal yang lain, jangan sungkan untuk menghubungi saya. Dengan senang saya akan bisa berbagi kesaksian apa yang telah saya alami selama saya mengikuti Tuhan Yesus. Dan biarlah iman kita menjadi semakin kuat pada saat masa-masa ini, dan kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih semua. God bless you. See you again.